Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya yang sudah hadir pada hari ini. Kita akan membahas tentang mengenal influenza. Apa sih itu influenza? Nah, influenza itu eh, atau yang sering disebut dengan flu adalah penyakit infeksi akut yang menyerang sistem pernapasan atas dan bawah, terutama hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Penyakit ini disebabkan oleh virus influenza yang sangat menular dan dapat menyebabkan wabah musiman hingga pandemi global. Nah, untuk penularannya ini sendiri biasanya bisa secara kontak langsung atau melalui udara. Jenis-jenis virus influenza ini, yang pertama, tipe paling berbahaya dan sering menyebabkan pandemi. Terus yang kedua, influenza B, menyebabkan wabah musiman tetapi lebih ringan dibanding tipe A. Terus yang ketiga yaitu influenza C, menyebabkan infeksi ringan dan jarang menjadi wabah. Nah, inkubasi. Masa inkubasi ini 1 sampai 4 hari setelah terpaparnya virus. Durasi penyakit biasanya 5 sampai 7 hari, tetapi bisa lebih lama pada kelompok rentan. Nah, biasanya bisa lebih 2 mingguan gitu. Terus gejala umum, demam tinggi mendadak, menggigil dan berkeringat, batuk kering, sakit tenggorokan, hidung tersumbat atau pilek, nyeri otot dan sendi, kelelahan ekstrim, sakit kepala, mual, atau muntah terkadang terutama pada anak-anak. Nah, pada anak-anak ini rawan banget. Terus yang rentan terkenanya yaitu pertama ada bayi dan anak-anak, lansia, ibu hamil, penderita penyakit kronis, diabetes, asma, jantung, ginjal, individu dengan sistem imun lemah. Nah, untuk mode cara penularan influenza ini yang sebelumnya saya sebutkan tadi bisa secara kontak langsung. Nah, penularan melalui droplet percikan cairan. Virus menyebar lewat droplet saat penderita flu batuk, bersin, atau berbicara. Droplet dapat masuk ke tubuh orang lain melalui hidung, mulut, atau mata jika berada dalam jarak sekitar 1 meter. Nah, yang kedua, penularan melalui kontak langsung terjadi saat seseorang melakukan kontak fisik langsung seperti berjabat tangan dengan penderita flu yang baru saja menyentuh mulut, hidung, atau mata. Jika setelah itu menyentuh wajah sendiri tanpa mencuci tangan, virus bisa masuk ke dalam tubuh. Terus yang ketiga, penularan melalui permukaan atau benda vomitus. Virus influenza dapat bertahan di permukaan benda seperti meja, gagang, pintu, remote handphone selama beberapa jam. Menyentuh benda-benda tersebut, lalu menyentuh wajah juga dapat menyebabkan infeksi. Nah, influenza sangat mudah menular, terutama di tempat yang padat penduduk. Penularan ini terjadi melalui 3 cara utama itu tadi. Baik, akan dilanjutkan oleh Lorencia. Silakan. Faktor dan pencegahan. Faktor risiko, anak-anak berusia 6 bulan hingga 5 tahun dan orang dewasa berusia 65 tahun atau lebih. Tempat kerja atau kondisi, tempat yang padat, sistem kekebalan tubuh yang melemah karena perawatan kanker yang sedang berlangsung, kanker darah, HIV atau AIDS, transpla- transplantasi organ, penggunaan steroid atau obat anti penolakan jangka panjang, penyakit kronis seperti diabetes, asma, penyakit jantung, penyakit hati, penyakit darah, penyakit sistem saraf, gangguan metabolisme,
Masalah pernapasan, penggunaan aspirin jangka panjang pada orang di bawah 19 tahun yang dapat menyebabkan perkembangan sindrom Reye yang dipicu oleh influenza. Wanita hamil terutama pada trimester kedua atau ketiga. Pencegahan. Cara pencegahan influenza, vaksinasi dapat mengurangi keparahan gejala dan perawatan di rumah sakit. Gejala influenza dan COVID-19 serupa. Vaksinasi flu dapat mengurangi dan mencegah kebingungan antara kedua penyakit ini. Mendapatkan vaksin COVID-19 dan influenza secara bersamaan adalah mungkin. Vaksin flu aman bagi orang yang memiliki alergi telur. Baik, slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Cara pengendalian virus influenza. Yang pertama, vaksinasi tahunan. Kenapa penting? Virus influenza sering bermutasi, jadi vaksin harus diperbarui setiap tahun. Siapa yang perlu divaksin? Semua orang, terutama lansia, anak-anak, dan orang dengan penyakit kronis. Yang kedua, menjaga kebersihan diri. Mencuci tangan secara teratur dengan sabun dan air mengalir. Hindari menyentuh wajah, yaitu hidung, mulut, dan mata, dengan tangan yang belum dicuci. Gunakan masker, terutama saat sakit atau berada di tempat umum. Yang ketiga, etika batuk dan bersin. Tutupi mulut dan hidung dengan tisu atau siku bagian dalam saat batuk atau bersin. Buang tisu bekas ke tempat sampah dan cuci tangan setelahnya. Yang keempat, isolasi saat sakit. Tinggal di rumah jika mengalami gejala flu, yaitu gejalanya demam, batuk, sakit tenggorokan, dan nyeri otot. Hindari kontak dekat dengan orang lain untuk mencegah penularan. Yang kelima, meningkatkan daya tahan tubuh. Mengonsumsi makanan bergizi, cukup tidur, dan olahraga rutin. Meminum air putih yang cukup. Yang keenam, pengobatan. Antivirus seperti oseltamivir bisa digunakan jika diresepkan dokter, terutama jika diberikan dalam 48 jam sejak gejala muncul. Pengobatan simptomatik atau penurunan demam, pereda batuk, dan lain-lainnya juga membantu meringankan gejala. Dan yang ketujuh, pengendalian lingkungan, disinfeksi benda-benda yang sering disentuh, seperti gagang pintu, remote TV, dan meja. Ventilasi ruangan yang baik agar sirkulasi udara lancar. Dan kesimpulannya, influenza adalah infeksi virus yang menyerang saluran pernapasan dan sangat mudah menular, terutama melalui droplet, kontak langsung, dan permukaan benda. Gejalanya muncul mendadak seperti demam, batuk, dan nyeri otot. Kelompok yang rentan terkena yaitu bayi, lansia, ibu hamil, dan penderita penyakit kronis, berisiko mengalami komplikasi. Pencegahan paling efektif adalah vaksinasi tahunan, menjaga kebersihan, isolasi saat sakit, dan menjaga daya tahan tubuh. Tindakan pencegahan yang tepat sangat penting untuk mengurangi penularan dan pencegahan wabah. Baik, sampai di sini kami akhiri. Wabillahi. Sebentar, saya mau menambahkan sedikit. Baik, silakan. Himbauan untuk masyarakat tentang wabah flu ini sehubungan dengan meningkatnya kasus flu di masyarakat, kami menghimbau kepada seluruh warga untuk menjaga kebersihan tangan, rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir terus setelah beraktivitas di luar rumah. Diusahakan menggunakan masker, kenakan masker saat sedang flu atau berada di tempat keramaian untuk mencegah penularan. Terus menjaga jarak dan etika batuk, tutup mulut dan hidung saat batuk atau bersin dengan tisu atau siku bagian dalam
istirahat yang cukup dan konsumsi makanan bergizi, tingkatkan daya tahan tubuh dengan pola makan, seimbang cukup istirahat dan olahraga ringan, terus segera periksa ke fasilitas kesehatan jika mengalami demam, batuk, pilek, dan badan lemas selama lebih dari 3 hari, segera periksa ke puskesmas atau ke dokter terdekat. Jangan sembarangan minum obat, gunakan obat sesuai anjuran tenaga kesehatan, hindari mengobati sendiri tanpa resep. Terus yang terakhir, lindungi lansia dan anak-anak. Flu lebih berisiko pada kelompok rentan. Pastikan mereka mendapat perhatian khusus dan cukup asupan nutrisi, walaupun flu itu terkenal tidak terlalu berbahaya, tapi cukup mengganggu gitu kalau sedang flu. Karena kan kalau lagi flu itu yang dirasakan pasti tidak nyaman. Nah, mari kita bersama cegah penyebaran flu, jaga diri, jaga keluarga, jaga lingkungan. Untuk informasi lebih lanjut, bisa lebih bertanya kepada yang berwajib, Kak, seperti ketenaga kesehatan. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke Salviana. Baik, dari Lorencia ada yang mau ditambahkan? Nggak ada. Baik, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.